Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Apakah kalian sudah belajar matematika untuk SAS besok? Nah, di video ini saya akan membahas soal yang ada di kisi-kisi SAS matematika. Tolong ditonton sampai akhir, atau kalian bisa pilih nomor-nomor apa yang kalian rasa sulit aja gitu, gak apa-apa. Jadi selamat menonton, semangat. Materi yang pertama adalah SPLDV. Untuk nomor 1, Rina membeli 2 buku gambar dan 3 pensil seharga 15.000. Sementara itu, Dita membeli 4 buku gambar dan 1 pensil seharga 19.000. Model matematika yang sesuai adalah, di soal nomor 1 ini kalian hanya diminta mencari model matematikanya saja. Jadi kalian nggak perlu sampai ke menemukan hasil akhir berapa nilai, berapa harga masing-masing barang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan terlebih dahulu. Dimisalkan X sama dengan harga 1 buku gambar, sedangkan Y adalah harga 1 pensil. Jadi yang dibeli Rina itu adalah 2 buku gambar, berarti 2X ditambah 3 pensil, berarti 3Y sama dengan 15.000. Kalau yang dibeli Dita itu kan 4 buku gambar, berarti 4X ditambah 1 pensil, berarti 1Y, atau tulis Y saja, sama dengan 19.000. Karena hanya model matematika yang ditanyakan, berarti cukup sampai sini. Soal nomor 2, tentukan nilai X dan Y dengan menggunakan metode campuran. Di metode campuran ini ada eliminasi dan substitusi. Nah, kalau kalian hanya paham dengan menggunakan eliminasi, boleh eliminasi saja, atau kalau kalian hanya paham dengan substitusi, boleh substitusi saja. Tapi di kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan eliminasi dan substitusi. Langkah pertama, saya akan mengeliminasi X terlebih dahulu. Kalian boleh eliminasi X dulu atau eliminasi Y dulu. Nah, untuk eliminasi X kita tulis dulu 3X tambah Y sama dengan 8. Lalu persamaan kedua 2X tambah 5Y sama dengan 14. Karena kita mau eliminasi X, jadi kita harus menyamakan koefisien X dari kedua persamaan tersebut. Kan yang atas 3 nih, yang bawah 2. Berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. 3X kali 2, 6X. Y kali 2 ditambah 2Y sama dengan 8 kali 2 adalah 16. Lalu 2X kali 3 yaitu 6X ditambah 5Y kali 3 yaitu 15Y sama dengan 14 kali 3, 42. Nah, ini kan di depan X itu kan sama-sama positif dan sama-sama 6 kan. Karena tujuannya kita akan menjadikan nilai X-nya itu 0, jadi harus kita kurangkan, karena atas sama bawah sama-sama positif. 6X kurangi 6X hasilnya 0. Lalu 2Y kurangi 15Y negatif 13Y sama dengan 16 kurangi 42 yaitu negatif 26. Maka nilai Y adalah negatif 26 dibagi dengan negatif 13. Kenapa negatifnya ini nggak berubah jadi positif? Karena awalnya dia perkalian, pindah ruas jadi pembagian, jadi tanda minusnya nggak perlu diganti. Maka nilai Y adalah 2. Nah, kan tadi sudah eliminasi X nih untuk menemukan Y. Sekarang kita akan substitusi Y sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Di sini saya akan menggunakan persamaan yang pertama. Kalau kalian mau menggunakan persamaan yang kedua itu boleh. Tapi di sini saya menggunakan persamaan pertama karena angkanya lebih kecil supaya lebih mudah. 3X ditambah Y sama dengan 8. Berarti 3X ditambah 2 sama dengan 8. 2 ini didapat dari yang hasil eliminasi tadi.
Berarti 3x sama dengan 8 kurangi 2. Maka 3x sama dengan 8 kurangi 2 yaitu 6. X sama dengan 6 bagi 3. Maka nilai x adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2,2. Kenapa? Karena tadi x-nya 2, y-nya juga 2. Materi selanjutnya adalah SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di nomor 3 ini kalian diminta untuk mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi kalian perlu menggambar grafik. Nah, langkah pertama kita akan menentukan titik potong di sumbu X. Karena titik potong di sumbu X, maka yang nilainya 0 adalah Y. Jadi Y sama dengan 0, sehingga 2X tambah 5 kali 0 sama dengan 20. 2X, kenapa sisa 2X? Karena 5 kali 0 itu kan 0. Jadi hanya tersisa 2X sama dengan 20. Maka X sama dengan 20 bagi 2. X sama dengan 10. Berarti titiknya 10,0. Lalu titik yang kedua, adalah titik potong di sumbu Y. Karena titik potong di sumbu Y, maka X sama dengan 0. Jadi 2 kali 0 tambah 5 kali Y sama dengan 20. 2 kali 0 itu kan 0, berarti sisa 5Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 bagi 5, yaitu 4. Jadi titiknya 0,4. Sudah? Di sini kan X, di sini Y. Nah, titiknya itu kan bilangan genap semua ya. Jadi saya buat kelipatan di sini. Kalau di sini 2, 4, 6, 8, 10. Berarti yang ke atas juga sama kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, sekarang kita lihat, ini kan 10,0, berarti dia ada di sini karena X-nya yang 10. Lalu titik keduanya adalah 0,4, berarti Y-nya yang 4. Dari dua titik ini kita tarik garis. Nah, lalu kan kita akan menentukan daerah penyelesaian. Jadi kita butuh yang namanya titik uji, yaitu 0,0. Maka 2X tambah 5Y lebih dari sama dengan 20. 2 kali 0 tambah 5 kali 0 lebih dari sama dengan 20. 2 kali 0 itu kan 0. 5 kali 0 juga 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 20. Apakah benar 0 lebih dari sama dengan 20? Kan salah ya, karena 0 itu kan lebih kecil dari 20. Jadi dia tidak memenuhi. Nah, karena 0,0 yang letaknya itu di sini itu tidak memenuhi, jadi asirannya itu menjauhi 0,0. Berarti asirannya ada di sini. Garisnya ini enggak putus-putus, garis lurusnya ini tidak putus-putus, karena tanda pertidaksamaannya itu ada tanda sama dengannya. Jadi garisnya utuh. Oke, yang keempat kita akan menentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang ada di grafik. Nah, daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini, yang warnanya lebih gelap. Oke, kita akan menentukan ini itu adalah garis yang pertama, lalu ini adalah garis yang kedua. Garis pertama itu melewati titik 3,0 dan min 2, 0,-2, yaitu 3,0 dan 0,-2. Oke, nah 3 ini sebagai A, min 2 sebagai B. Kenapa dia sebagai A? Karena dia letaknya di X, kalau ini letaknya di Y. Jadi rumusnya BX ditambah AY sama dengan A kali B. B nya adalah min 2X tambah 3Y sama dengan A kali B, berarti min 2 kali 3, yaitu min 6. Lalu yang kedua itu melewati titik 8,0 dan 0,4, berarti 8,0, 0,4 sama 8 itu sebagai A, 4 itu sebagai B. Jadi kalau
BX ditambah AY sama dengan AB, maka 4X tambah 8Y sama dengan 32. Nah ini kan bisa disederhana, ini kita bagi 4. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah. 4X bagi 4 itu X, 8Y bagi 4 adalah 2Y sama dengan 32 bagi 4 yaitu 8. Nah kan kita udah ketemu dua persamaan nih, kan ini masih persamaan. Sekarang kita akan menentukan itu tuh kurang dari sama dengan kah atau lebih dari sama dengan kah dengan menggunakan titik uji. Supaya mudah kita gunakan 0,0. Nah negatif 2X tambah 3Y titik-titik min 6. X sama Y nya kita ganti 0, negatif 2 kali 0 tambah 3 kali 0 min 6. Berarti kan sini hasilnya 0 semua nih, sama negatif 6. Nah 0 sama negatif 6 itu kan besar 0, maka tandanya lebih dari. Karena garisnya utuh berarti kita kasih tanda sama dengan. Nah sekarang kita lihat, kalau 0,0 memenuhi berarti kan dia kena arsiran nih. Kalau kita lanjutkan arsirannya, ini kan garis pertama nih, kalau kita buat arsirannya, kalau memenuhi kan berarti dia ke dalam sini kan. Nah garis merah ini kan berarti dia menutupi garis hitam, karena dia menutupi berarti ini memenuhi. Jadi tanda tidak perlu dibalik gitu. Lalu yang kedua, dengan titik uji yang sama 0,0 kita gunakan di garis yang kedua, berarti X tambah 2Y sama dengan 8, 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 8, 0, oh sorry, ini kan bukan sama dengan, masih titik-titik. Nah 0 sama 8 itu besar siapa? Karena besar 8 berarti yang dimakan adalah 8, karena garisnya utuh berarti dikasih tanda sama dengan. Nah sekarang kita lihat, kalau 0,0 nya itu kena garis berarti dia memenuhi. Nah garis 2 kan ini nih, terus kalau kita buat garis yang memenuhi kan ke sini. Nah jadi kan dia nutupi garis hitam toh, karena dia nutupin berarti dia memenuhi. Tanda tidak perlu dibalik. Oke. Nah jadi kesimpulannya berarti negatif 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan min 6, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8, dan X nya itu lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena X itu kan ini nih, X, sumbu X kan yang mendatar. Kita lihat asirannya kan semua ke arah sini kan. Nah karena asirannya ke arah sini, jadi X nya lebih dari 0, kan yang kena berarti X nya yang positif ini kan. Nah sekarang Y nya itu juga sama, lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena Y kan yang ini, yang tegak ini kan Y. Terus kita lihat asirannya itu semuanya pada di atas ini, ya kan. Jadinya Y yang kena itu hanya Y yang positif, ya kan. Jadi Y yang negatif dia nggak kena asiran. Yang kelima yaitu mengenai persamaan kuadrat. Tentukan akar dari persamaan kuadrat berikut. Ada X kuadrat tambah 2X kurangi 15 sama dengan 0. Nah kita tuh akan mencari nilai X nya berapa aja sih yang memenuhi persamaan tersebut gitu. Sekarang langkah pertama kita tentukan dulu, A itu kan sama dengan 1 nih, A kan yang ada di sini. Lalu B nya adalah 2, C adalah min 15. Nah di soal ini jika P dikali Q itu sama dengan A kali C, kalau P ditambah Q itu sama dengan B. Berarti berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 1 kali min 15 yaitu negatif 15. Lalu berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah B yaitu 2. Sekarang kita cari faktor dari negatif 15. Karena dia negatif berarti kan yang satu positif yang satu negatif kan. Kalau di sini ada positif 1, maka di sini negatif 15. Di sini negatif 1, maka di sini 15. Lalu yang lainnya ada 3, maka di sini min 5. Kalau di sini negatif 3, maka di sini 5. Nah, dari 4 pasang ini yang kalau yang selisihnya 2 adalah yang bawah. Karena negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2. Berarti sini negatif 3, sini 5, lalu sini negatif 3, sini juga 5.
Jadi kan ada AX ditambah B dikali AX ditambah G itu sama dengan 0. Jadi A nya itu kan 1 nih, maka langsung X kurangi 3 kali X tambah 5 sama dengan 0. Maka X kurangi 3 sama dengan 0, X nya adalah 3. Kalau ini X tambah 5 sama dengan 0, maka X nya adalah min 5 gitu. Lalu untuk nomor 6, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Ini kan bentuknya belum bentuk umum persamaan kuadrat nih, jadi harus kita ubah ke dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, berarti 3X kuadrat kurangi 4X kurangi 7 sama dengan 0. Di sini A nya adalah 3, B nya negatif 4, C nya negatif 7. Sama seperti tadi, jika ada P kali G itu adalah AC, P tambah G itu adalah B. Berarti berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 3 kali negatif 7, yaitu min 2, 1. Berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah negatif 4. Kita cari faktor dari negatif 21, yaitu ada 1 dengan min 21, min 1 dengan 21, 3 dengan negatif 7, dan min 3 dengan 7. Dari 4 ini yang selisihnya negatif 4 adalah yang ini. Jadi kita gunakan 3 min 7, 3 dan min 7. Maka kalau AX tambah P dikali AX tambah G sama dengan 0, sehingga A nya ini kan 3 nih, berarti 3X tambah P nya adalah 3 dikali A nya dari sini 3X kurangi 7 sama dengan 0. Berarti 3X tambah 3 sama dengan 0, 3X sama dengan plus 3 dipindah jadi min 3, X sama dengan min 3 bagi 3, X sama dengan min 1. Lalu yang lainnya 3X kurangi 7 sama dengan 0, 3X sama dengan 7, maka X sama dengan 7/3. Yang ketujuh yaitu menentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 4 dan 6. Dari soal ini kan kita udah tahu akar-akarnya nih, yaitu 4 dan 6. Maka rumusnya adalah X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. 4 itu sebagai X1, lalu 6 sebagai X2. Maka X kurangi 4 dikali X kurangi 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita gunakan perkalian pelangi. Berarti X kali X itu adalah X kali X itu adalah X kuadrat, X kali min 6 itu adalah min 6X, min 4 kali X itu min 4X, lalu min 4 kali min 6 adalah plus 24 sama dengan 0. Maka X kuadrat min 6X ketemu min 4X jadi min 10X ditambah 24 sama dengan 0. Selesai. Materi selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Untuk soal yang nomor 8, titik puncak dari fungsi kuadrat berikut adalah kalau kalian menemukan grafik fungsi kuadrat seperti di gambar, jika dia terbuka ke atas maka titik puncaknya ada di bawah sini. Kalau dia terbuka ke bawah maka titik puncaknya di sini. Nah, ini kan terbuka ke atas nih nomor 8, berarti titik puncaknya itu ada di sini. Dia segaris dengan X-nya 4 dan Y-nya adalah min 7. Jadi kalau ditanya titik puncaknya atau X, Y-nya, maka 4, min 7. Sudah, seperti itu saja nomor 8. Sekarang untuk nomor 9. Sumbu simetri kurva fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Sumbu simetri itu rumusnya sama seperti X pada titik puncak. Rumus X itu adalah min B per 2A. Berarti sama dengan, kita tentukan dulu, ini kan A nya sama dengan 1, B nya min 6, lalu C nya adalah 8. Berarti kalau min B negatif 6 per 2 kali A nya adalah 1 sama dengan min ketemu min jadi positif, 2 kali 1 2, maka hasilnya adalah 3. Begitu. Nomor 10,
titik potong kurva dengan sumbu y dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 11x ditambah 28 adalah, nama lain dari fx itu adalah y. Nah, kalau ditanya titik potong kurva dengan sumbu y, berarti titik potong kurva dengan sumbu y, maka yang nilainya 0 adalah x sama dengan 0. Berarti y sama dengan x kuadrat dikurangi 11x ditambah 28, maka y sama dengan 0 pangkat 2 kurangi 11 kali 0 tambah 28, maka nilai y sama dengan 28, sehingga diperoleh titik 0,28. Atau cara mudahnya 28 ini seperti nilai c, kan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, c di soal itu kan 28, berarti titiknya itu bisa 0, c, begitu cara mudahnya. Kita masuk ke materi persamaan eksponen. Nomor 11, diketahui persamaan eksponen 25 pangkat x sama dengan 5 pangkat 3x ditambah p. Jika salah satu solusi adalah x sama dengan 2, maka nilai p adalah, nah, dari soal ini langkah pertama kita samakan dulu bilangan pokoknya. Di sini kan masih 5, sini 25. Kita samakan yang paling kecil yaitu 5. Berarti 25x sama dengan 5 pangkat 3x ditambah p, maka 25 itu sama dengan 5 pangkat 2x sama dengan 5 pangkat 3x plus p. Pangkat ketemu pangkat, kalau ada a pangkat m dipangkat dengan n, maka a pangkat m kali n. Berarti di sini jadi 5 pangkat 2x sama dengan 5 pangkat 3x plus p. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, kita tulis pangkatnya saja. 2x sama dengan 3x tambah p. X nya kita ganti 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 3 kali 2 tambah p. 2 kali 2 itu 4 sama dengan 3 kali 2 itu 6 tambah p. 6 nya ini kita pindah ke depan, maka 4 kurangi 6 sama dengan p. 4 kurangi 6 itu min 2 sama dengan p. Selesai. Caranya sama. Di sini ada 8x sama dengan 2 pangkat 4x tambah p. 8 nya ini kita ubah ke bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4x tambah p. Berarti sini 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 4x tambah p. Karena sudah sama-sama 2, berarti langsung saja 3x sama dengan 4x tambah p. X nya kita ganti 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 4 kali 1 tambah p. 3 kali 1 itu 3 sama dengan 4 kali 1 itu 4 plus p. Supaya p nya sendirian, kita pindah 4 nya. 4 kan positif, dipindah jadi min 4 sama dengan p. 3 kurangi 4 itu min 1 sama dengan p. Selesai. Nomor 13, tentukan nilai x dari persamaan eksponen 4 pangkat x 2 pangkat 2x tambah 1 dibagi 8 pangkat x sama dengan 2 pangkat 5. Kan bilangan pokoknya beda-beda nih, ada yang 2, 4, 8 gitu kan. Nah, kita ubah ke bilangan pokok yang paling kecil yaitu 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 2x plus 1 dibagi 8 ini sama dengan 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 5. Nah, pangkat kalau ketemu pangkat itu jadinya dikali 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 2x tambah 1 per 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kalau ada perkalian a pangkat m dikali a pangkat n, maka pangkatnya ditambah. Kalau ada pembagian a pangkat m dibagi a pangkat n, maka pangkatnya dikurangi. Jadi dari sini, karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2, kita ambil pangkatnya saja. Maka 2x ditambah 2x plus 1 dikurangi 3x sama dengan 5. 2x tambah 2x itu 4x plus 1 min 3x sama dengan 5. 4x kurangi 3x itu x tambah 1 sama dengan 5, maka x sama dengan 5 plus 1 pindah jadi min 1, x sama dengan 4. Nomor 14, materi fungsi eksponen.
Diketahui fungsi eksponen fx sama dengan 9 kali 3x, tentukan nilai f min 2. Kita tulis dulu soalnya. Fx itu sama dengan 9 kali 3x. Kita akan mengubah x nya ini menjadi min 2, berarti f dalam kurung min 2 sama dengan 9 kali 3 pangkat min 2. Kok ada a pangkat min m itu sama dengan 1 per a pangkat m. Jadi kalau misalkan kalian nulis a pangkat min m itu malah jadi min am, itu salah. Yang benar adalah yang ini. Jadi ini hasilnya 9 kali 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 9 kali 1 per 9. Dicoret-coret sisa 1. Sekarang nomor 15, gambarkan grafik fungsi eksponen y sama dengan 3x dengan rentang x itu 0 sampai 3. Kalau kemarin kita itu belajarnya x nya itu dari negatif, ada misal min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kali ini kalian cukup menggunakan rentang 0 sampai 3 aja, maka nilai x yang digunakan adalah 0, 1, 2 dan 3. Sehingga untuk nilai y adalah misalkan nih y soalnya itu kan y sama dengan 3x. Nah, kalau x-nya itu 0, maka 3 pangkat 0 yaitu 1. Lalu yang ini 3 pangkat 1 berarti 3, tulis 3 di sini. 2 berarti 3 pangkat 2, maka 9, tulis di sini. Ini 3 berarti 3 pangkat 3 yaitu 27. Berarti tulis di sini juga, maka titiknya 0,1, 1,3, 2,9 dan 3,27. Dan kita akan membuat grafiknya. Misalkan di sini y, di sini kan x nih. Misalkan 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini kita buat kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Nah, kenapa ini harus kelipatan 3? Karena kalau membuat grafik itu kelipatannya harus selalu tetap. Misalkan awalnya 0 ke 3 berarti selanjutnya juga 3, 3, 3. Jangan dari 3 langsung ke 9, langsung ke 27, itu salah ya. Nah, sekarang titik yang pertama yaitu 0,1. Berarti x-nya 0, y-nya 1, dia ada di sini 0,1. Lalu titik yang kedua 1,3, dia di sini 1,3. Titik ketiganya 2,9. Titik keempatnya adalah 3,27. Nah, dari titik-titik ini kita gabung menjadi sebuah garis. Nah, begitu ya. Soal selanjutnya, nomor 16. Sekarang kita sudah masuk ke materi trigonometri. Tentukan cos B dari segitiga siku-siku berikut. Beta, itu kan di sini nih, cos beta. Nah, cos beta itu tuh rumusnya adalah demi sami D, sahabat, dia yang sapermi. Oke. Kalau kita lihat sudut beta dia ada di sini, maka 5 ini sebagai depan, sampingnya itu di sini, lalu yang 13 itu sebagai miring. Nah, kan kita butuh samping-samping nih, tapi sayangnya ini kita belum tahu nilainya berapa, jadi kita perlu mencari sat terlebih dahulu menggunakan teorema Pythagoras. Kita misalkan saya ini sebagai B, D sebagai A, Mi sebagai C. Maka rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Kenapa dia dikurangi? Karena saya itu bukan sisi yang paling panjang, jadi dia dikurangi. Panjang C adalah 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat sama dengan 169 kurangi 25, yaitu 144. Maka B adalah akar dari 144, yaitu 12. Jadi panjang samping itu adalah 12. Jadi kalau ditanya cos beta sama dengan sapermi, maka 12 per 13. Begitu. Ya, nomor 17. Sebuah tangga disandarkan pada sebuah tembok. Jarak kaki tangga ke tembok adalah 4 meter, sedangkan tinggi tembok yang dicapai ujung tangga adalah 4 akar 3. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah alfa. Besar sudut alfa adalah, kita akan buat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Siku-siku di sini ya. Yang miring itu adalah
tangga. Yang di bawah itu lantai, yang bertegak itu adalah tembok. Jarak kaki tangga ke tembok itu 4 meter. Kaki tangga itu kan di sini. Ke tembok itu tuh di sini. Berarti dia adalah 4 meter. Lalu tinggi tembok yang dicapai ujung tangga adalah 4/3. Berarti dari tinggi tembok yang dicapai ujung tangga berarti segini itu adalah 4/3. Nah, sudut yang dibentuk tangga dengan lantai. Tangga itu kan ini yang miring, lantai di bawah. Berarti sudutnya yang ini, alfa. Maka 4/3 itu sebagai depan dan 4 itu sebagai sa, lalu tangga sebagai ini. Nah, yang diketahui itu hanya depan dan samping. Dari sin konstan yang menggunakan depan dan samping itu adalah tan alfa, yaitu depan per samping. Depannya adalah 4/3 per 4, maka 4-nya dicoret, sisa akar 3. Jadi kalau tan alfa itu adalah akar 3, maka alfanya adalah 60 derajat. Bisa kita lihat di tabel sudut istimewa. Nomor 19, tentukan nilai tan 240. 240 itu berada di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga yang nilainya positif itu adalah tan. Kalau sin itu negatif, cos itu negatif. Nah, kan dia kuadran 3 nih, maka tan 240 derajat sama dengan tan 180 ditambah alfa. Nah, tan berapa sih yang kalau ditambah 180 itu hasilnya 240. Nah, maka nilai alfanya itu adalah 60. Jadi tan 240 itu sama dengan tan 60, sama dengan akar 3. Karena dia di kuadran 3, maka nilai tannya adalah positif. Sekarang tentukan nilai tan 315. Dia berada di kuadran 4. Kuadran 4 itu yang positif adalah cos. Jadi sin itu negatif, tan juga negatif. Nah, berarti tan 315 itu sama dengan negatif tan dalam kurung 360 kurangi alfa. Kenapa negatif? Karena dia di kuadran 4. Karena yang positif hanya cos, sama dengan negatif tan 360 kurangi 45. 45 dari mana? Dari 360 itu dikurangi berapa sih supaya hasilnya 315. Jadi negatif tan itu 45, maka nilainya adalah negatif 1. 1 tahu dari mana? Dari sudut istimewa, begitu. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar sudut C 45 derajat dan sudut A 60 derajat. Panjang sisi C adalah 5 cm dan yang ditanya adalah model yang tepat untuk menentukan panjang sisi A. Kita ini menggunakan aturan sinus. Jadi, jika ada segitiga ABC sembarang, misalkan di sini ABC, sudut A-nya itu 60, C-nya itu 45. Lalu panjang sisi C, karena sudut C itu berada di sini, maka sisi C di sini, A kecil di sini, B di sini. Nah, panjang sisi C itu adalah 5, yang ditanya itu kan A. Berarti kan B itu kan nggak dipakai karena dia nggak ditanya juga nggak diketahui. Maka yang kita gunakan hanyalah A per sin A sama dengan C per sin C. A itu kan ditanya, maka kita tulis A per sin nilai sudut A adalah 60 sama dengan C-nya itu 5 per sin 45. Kan yang ditanya cuma modelnya, jadi cukup sampai sini saja. Nomor 22, rumus aturan kosinus untuk cos B. Cos B itu rumusnya adalah A kuadrat tambah C kuadrat kurangi B kuadrat per 2AC. Kalau ditanya cos A itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi A kuadrat per 2BC. Kalau ditanya cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kurangi C kuadrat per 2AB. Terakhir kita akan menentukan nilai dari V, W, E, Y, Z. V itu di sini dari tabel berikut. Ini tuh namanya tabel sudut istimewa. Nah, nilai V itu sama dengan nilai sin dari 90, berarti 1.
Kan ini sama-sama 0 nih, 0, 0. Berarti setengah nih. Berarti yang setengah ketiga itu sama dengan di sini. Nah, lalu nilai X itu sama dengan setengah akar 2. Jadi mereka berdua ini sama. Lalu nilai B ini adalah akar 3/3, nilai Z adalah akar 3. Gitu. Semangat, semoga bisa mengerjakan soal SAS. Tuhan memberkati.